Bapak Ibu, sudah tahu berapa tepatnya rapel yang akan masuk rekening Anda berdasarkan golongan dan level pensiun pokok Anda? Dan sudah tahu bahwa sekarang PT Pos Indonesia bisa mengantarkan hak pensiun Anda langsung ke depan pintu rumah? Di panduan terlengkap April 2026 ini, kami hitung bersama simulasi nyata semua level, bahas kabar besar Pos Indonesia untuk 142.000 penerima baru, dan sajikan 5 langkah praktis, minta keluarga menemani, mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel kami yang selalu menghadirkan informasi resmi, terverifikasi, dan langsung berdampak pada kehidupan jutaan pensiunan di Indonesia. Hari ini kami hadir dengan panduan paling komprehensif yang pernah kami sajikan tentang rapel dan kenaikan gaji pensiunan 2026. Kita akan membahas 6 hal penting sekaligus dalam satu video. Pertama, fondasi hukum yang sudah ada dan artinya bagi Anda. Kedua, simulasi hitungan rapel nyata untuk berbagai level pensiun pokok. Ketiga, komponen yang termasuk dan tidak termasuk dalam kenaikan. Keempat, kabar besar dari PT Pos Indonesia untuk 142.000 penerima baru. Kelima, timeline realistis April-Juni 2026. Dan keenam, 5 langkah praktis yang bisa dilakukan hari ini. Minta anggota keluarga untuk menemani menonton. Karena panduan ini menyangkut keuangan keluarga yang penting untuk dipahami bersama. Dasar hukum yang menjadi fondasi dari seluruh harapan ini adalah Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2025. Ini bukan sekadar wacana, ini adalah peraturan yang sudah bernomor, sudah ditandatangani Presiden Prabowo Subianto, dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Di dalamnya termaktub 8 program prioritas nasional. Di antara 8 program itu, kenaikan gaji bagi seluruh aparatur sipil negara aktif adalah salah satunya, mencakup guru, dosen, tenaga kesehatan, penyuluh pertanian, anggota TNI, anggota Polri, dan seluruh birokrasi negara. Dan bagaimana pensiunan terhubung? Melalui mekanisme yang sudah berjalan puluhan tahun, pensiun dihitung dari persentase gaji pokok terakhir, umumnya sekitar 75%. Ketika gaji pokok ASN aktif naik, dasar perhitungan pensiun ikut bergerak. Menteri Keuangan sudah mengalokasikan dana sebesar 55 triliun untuk merealisasikan ini, dan sebagian sudah mulai cair, 4,4 triliun sudah tersalurkan kepada 3,6 juta pensiunan atau 93,5% dari total penerima. Sebelum simulasi hitungan, penting memahami komponen apa saja yang termasuk dalam kalkulasi kenaikan. Yang termasuk dalam perhitungan kenaikan adalah gaji pokok, tunjangan keluarga yang mencakup pasangan dan anak, tunjangan pangan, tunjangan jabatan atau tunjangan umum bagi yang tidak menjabat, serta tunjangan kinerja. Bagi guru dan dosen yang tidak menerima tunjangan kinerja, tunjangan profesi menjadi komponen pengganti. Bagi CPNS yang masih dalam masa percobaan, gaji pokoknya ditetapkan sebesar 80% dari ketentuan normal. Yang tidak termasuk adalah tunjangan insentif kerja, tunjangan risiko, tunjangan pengamanan, dan tunjangan khusus wilayah tertentu seperti tunjangan Papua. Memahami komponen ini penting agar ekspektasi yang terbentuk realistis dan tidak ada kekecewaan karena salah mengira komponen yang akan naik. Sekarang kita masuk ke simulasi yang paling ditunggu-tunggu. Berapa estimasi rapel untuk berbagai level pensiun pokok? Kita gunakan 2 skenario kenaikan, 8% dan 12%, dengan asumsi tunggakan 3 bulan. Level pensiun pokok 800.000, skenario 8%, tambahan 144.000 bulan, rapel 3 bulan, 432.000. Skenario 12%, tambahan 216.000 bulan, rapel 3 bulan, 648.000. Level 2.000, skenario 8%, tambahan 160.000, rapel 3 bulan, 480.000. Skenario 12%, tambahan 240.000, rapel 3 bulan, 720.000. Level R2.000, 500.000. Skenario 8%, tambahan R200.000, rapel 3 bulan 600.000. Skenario 12%, tambahan R300.000, rapel 3 bulan 900.000. Level 3.000, skenario 8%, tambahan 240.000, rapel 3 bulan 720.000. Skenario 12%, tambahan 360.000, rapel 3 bulan 1.080.000. Level 3.500.000, skenario 8%, tambahan 280.000, rapel 3 bulan 840.000. Skenario 12%, tambahan 420.000, rapel 3 bulan 1.260.000. Level 4.000,
Skenario 8%, tambahan R320.000, rapel 3 bulan 990.000. Skenario 12%, tambahan 480.000, rapel 3 bulan 1440.000. Level 5.000-2.000. Skenario 8%, tambahan 400.000, rapel 3 bulan 1.200.000. Skenario 12%, tambahan 61.000, rapel 3 bulan 1.800.000. Ini adalah kabar yang sering luput dari perhatian tapi sangat penting untuk diketahui. Direktur Bisnis Jasa dan Keuangan PT Pos Indonesia telah secara resmi mengonfirmasi bahwa perusahaan ini mendapat tambahan penugasan dari PT Taspen untuk menyalurkan dana pensiun kepada 142.000 penerima baru di seluruh Indonesia. Apa artinya ini secara praktis? Pertama, jangkauan layanan pensiun semakin luas. Kantor pos tersebar hingga ke pelosok desa di seluruh Nusantara. Tidak ada lagi pensiunan di daerah terpencil yang harus menempuh perjalanan jauh hanya untuk mengambil haknya. Kedua, ada layanan antar langsung ke rumah bagi penerima yang tidak bisa datang langsung ke kantor pos karena kondisi kesehatan atau usia yang sudah sangat lanjut. Pos Indonesia menyediakan layanan pengiriman langsung ke rumah. Cukup tunjukkan kartu tanda penerima dana pensiun yang masih berlaku. Ketiga, Pos Indonesia juga memiliki aplikasi digital yang bisa digunakan untuk memantau status pencairan pensiun secara real time. Ini adalah bentuk nyata dari negara hadir untuk warganya. Bapak, Ibu, bagaimana cara memanfaatkan layanan Pos Indonesia untuk penerimaan pensiun? Langkah pertama, pastikan Anda terdaftar sebagai penerima melalui Pos Indonesia. Jika sebelumnya menerima melalui bank, Anda perlu mendaftarkan diri di kantor pos terdekat atau melalui Taspen untuk mengalihkan saluran penerimaan. Langkah kedua, siapkan kartu tanda penerima dana pensiun yang masih berlaku. Ini adalah dokumen kunci untuk pengambilan baik secara langsung di kantor pos maupun untuk layanan antar ke rumah. Langkah ketiga, unduh aplikasi Pos Indonesia di smartphone untuk memantau status pembayaran secara real time. Langkah keempat, untuk layanan antar ke rumah, hubungi kantor pos setempat untuk mengatur jadwal dan prosedur yang berlaku di wilayah Anda. Berdasarkan seluruh fakta yang tersedia, berikut adalah gambaran waktu yang paling realistis. Pertengahan April 2026 adalah titik kritis pertama. Evaluasi data fiskal kuartal pertama bisa diselesaikan secara komprehensif di sekitar periode ini. April hingga Mei 2026 adalah periode di mana pemerintah diharapkan menerbitkan regulasi teknis berupa PP tentang gaji PNS dan pensiunan. Setelah PP terbit, ada sosialisasi menyeluruh kepada Taspen dan seluruh mitra bayar termasuk Pos Indonesia. Skenario paling optimis, pertengahan April hingga Juni 2026 adalah periode di mana pencairan rapel dan gaji baru diharapkan mulai terrealisasi secara bertahap. Ini bukan proyeksi dari harapan kosong. Ini adalah proyeksi dari fakta, dari logika birokrasi, dan dari tahapan proses yang bisa diamati. 5 langkah yang bisa langsung dilakukan hari ini. 1. Perbarui data di Taspen. Pastikan alamat lengkap, nomor rekening yang aktif, dan status seluruh anggota keluarga sudah akurat dan terkini. 2. Daftarkan diri di layanan digital Pos Indonesia jika belum terdaftar dan jika ingin menggunakan saluran ini. 3. Simpan kartu tanda penerima dana pensiun di tempat yang aman dan mudah dijangkau oleh seluruh anggota keluarga. 4. Pantau pengumuman resmi hanya dari sumber terpercaya, Taspen, Pos Indonesia, Kementerian Keuangan, dan Kementerian PAN-RB. 5. Lakukan audit keluarga untuk memastikan tidak ada kondisi perubahan status yang belum dilaporkan ke Taspen. Anak menikah, anak bekerja, anak usia 25 tahun, janda duda menikah lagi, atau penerima meninggal. Ketika rapel akhirnya masuk rekening, ada beberapa tips perencanaan yang sangat penting. Buat rencana penggunaan sebelum dana masuk, jangan menunggu uang ada di rekening baru mulai memikirkan penggunaannya, karena pada saat itu euforia bisa mendorong pengeluaran impulsif. Prioritaskan berdasarkan kebutuhan bukan keinginan, biaya kesehatan yang tertunda, perbaikan rumah yang sudah lama direncanakan, dan kebutuhan primer keluarga harus menjadi prioritas utama. Perkuat dana darurat. Setara 3-6 bulan kebutuhan hidup adalah standar yang sangat disarankan. Sisihkan untuk berbagi. Sebagian dari rezeki yang berkah untuk amal adalah investasi terbaik yang dampaknya jauh melampaui nominalnya. Dan yang tidak kalah penting, jangan buat komitmen besar sebelum dana benar-benar ada di rekening. Bapak dan Ibu yang kami hormati, di ujung panduan komprehensif ini ada satu pesan yang perlu disampaikan. Perpres sudah ditandatangani, dana 55 triliun sudah dialokasikan, Pos Indonesia sudah bergerak untuk 142.000
penerima baru. 93,5% pensiunan sudah menerima. Sistem penyaluran sudah disiapkan dari pusat hingga ke desa. Ini semua adalah bukti nyata bahwa negara tidak melupakan para pensiunan, para guru yang mencerdaskan generasi, para prajurit yang menjaga batas negeri, para petugas yang melayani masyarakat setiap hari. Pengabdian itu tidak dilupakan, dan hak yang sedang ditunggu ini adalah bukti nyata dari penghargaan negara terhadap pengabdian tersebut. Bapak Ibu sekalian, rangkuman panduan terlengkap hari ini, Perpres 79/2025 sudah berlaku, 55 triliun dialokasikan, 93,5% sudah menerima. Simulasi rapel, gunakan rumus pensiun pokok dikali 0,08 atau 0,12 untuk tambahan per bulan, kalikan jumlah bulan untuk rapel. PT Pos Indonesia siap layani 142 ribu penerima baru termasuk antar langsung ke rumah. Timeline optimis, April-Juni 2026 untuk pencairan bertahap. 5 langkah, perbarui data Taspen, daftar Pos Indonesia, simpan kartu penerima, pantau sumber resmi, audit keluarga overpayment. Terima kasih sudah mengikuti panduan terlengkap ini sampai selesai. Simpan video ini sebagai referensi. Bagikan kepada seluruh keluarga dan rekan pensiunan Anda. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan notifikasi. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.